Hadirin para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada salah seorang ulama masih daripada keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad Amin Al-Jailani Al-Hasani. Beliau menyampaikan di akhirat nanti banyak orang tua dituntut sama anaknya bukan urusan sholat, bukan sebab tidak disekolahkan, bukan sebab tidak diberikan kehidupan dunia, tapi orang tua di akhirat nanti banyak dituntut oleh anak-anaknya disebabkan karena orang tua tidak pernah mengajarkan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tua yang tidak pernah mengajarkan bersolawat kepada Nabi Muhammad, itulah bakal dituntut oleh anak-anak kita. Kalau sekarang kita kembalikan perkataan itu kepada diri kita sebagai orang tua, kita yang sudah punya anak, bahkan anak sudah punya anak lagi, sudah punya cucu, pernah tidak secara khusus, secara khusyuk mengajarkan anak kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tinggal dirasa-rasa. Andai kata sampai saat ini kita belum mengajarkan secara khusus dan khusyuk kepada anak kita berkaitan dengan bersolawat, siap-siap nanti di akhirat anak kita bakal nuntut kepada kita, wahai ayah, wahai bapak, wahai ibu, kenapa saya tidak diajarkan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan sabda Nabi sendiri. Nabi kita Muhammad disampaikan dalam sebuah hadis dari sahabat Rasul Ali karamallahu wajhah. Kata Ali, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin." Kata Nabi, wahai orang tua, wajib atas kalian mendidik anak-anak kita dengan 3 pendidikan yang utama. Yang pertama, hubbi nabiyyikum. Ajarkan anak kita supaya dia cinta kepada nabinya. Puncak daripada cinta kepada nabinya ya bersolawat. Sekarang anak kita mau bagaimana dia cinta kepada nabinya, bagaimana anak kita bisa bersolawat kepada nabinya sementara dia tidak tahu siapa nabinya. Bagaimana dia bisa tahu nabinya kalau sifatnya, karakternya, kepribadiannya tidak pernah disampaikan kepada anak kita? Mungkin kita bisa tanya diri kita sendiri, pernah tidak kita mengajarkan ke anak kita, wahai anakku, Nabi itu begini sifatnya, begini kelakuannya, begini akhlaknya, begini tindak tanduknya. Pernah tidak disampaikan ke anak kita? Kalau memang itu belum, siap-siap anak kita bakal nuntut di akhirat. Kenapa wahai ayahku, kok saya tidak diberikan pendidikan berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad? Bapak yang saya hormati, puncak daripada kecintaan kepada nabinya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Nabi, solawat yang sering kita bacakan, jangankan jumlahnya ribuan, jangankan jumlahnya ratusan, 1 kali saja kita bersolawat, kata Nabi,
Allah sudah mengampuni 10 dosa kita. Dari sholawat yang satu, Allah sudah menurunkan 10 kebaikan. Dari sholawat yang satu itu pula, Allah mengangkat 10 derajat. Satu kali sholawat, 30 keuntungan yang Allah berikan kepada kita. Bukankah itu yang hebat? Bukankah itu yang spektakuler? Satu kali sholawat Allah memberikan 30 keuntungan. Hal yang hebat itu, hal yang luar biasa itu, kenapa tidak kita sampaikan ke anak-anak kita? Kenapa kita tidak berikan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita gemar dan istiqomah bersolawat kepada nabinya? Yang kedua, kata Nabi, kewajiban orang tua terhadap anaknya, hubbi ahli baitihi. Ajarkan anak-anak kita agar dia cinta kepada keluarga Nabi. Bapak yang saya hormati, yang disebut keluarga Nabi, satu tentu duriyah Nabi, yang di dalam tubuhnya ada darah yang mengalir, darahnya Nabi Muhammad, yang sekarang kita kenal dengan sebutan para habaib atau para habib. Disitulah ada darah Nabi Muhammad. Maka cintailah mereka-mereka, karena cintanya kita kepada mereka, karena cintanya kita kepada Rasulullah sebagai datuknya atau kakeknya. Yang kedua, kata para ulama, yang disebut dengan keluarga Nabi itu orang yang dalam hatinya tersimpan iman, yang dalam kehidupannya memiliki nilai keislaman. Berarti orang yang punya iman, orang yang punya Islam, itulah keluarga Nabi. Kalau setiap manusia sudah punya rasa cinta kepada orang yang sudah punya iman dan Islam, pasti tidak akan ada saling sikut, tidak akan ada saling menjatuhkan, tidak akan ada terjadi saling benci, tidak akan ada yang namanya saling mencelakakan. Kenapa? Dalam hati ada rasa cinta. Mungkin kalau saat ini ada kiri kanan saling sikut, saling menjatuhkan, saling bikin sakit hati, mungkin dalam hatinya belum tersimpan rasa cinta sesama keluarga. Maka pantas kata Nabi, ajarkan anak-anak kita agar cinta kepada ahli atau keluarga Nabi. Di antara keluarga Nabi, orang yang dalam hatinya punya iman dan Islam. Yang ketiga, kata Nabi, wa qiraatil Quran. Ajarkan wahai orang tua kepada anak-anak kita berkaitan qiraatil Quran, untuk supaya jadi ahli Quran anak-anak kita. Yang disebut ahli Quran bukan hanya yang hafal Quran. Yang disebut ahli Quran bukan yang hanya pintar dan mahir baca Quran. Yang disebut ahli Quran bukan hanya dia ahli tafsir Quran. Walaupun dia tidak hafal, walaupun dia tidak bisa baca Al-Quran, walaupun dia bukan ahli tafsir, tapi kalau dia cinta kepada orang yang suka baca Quran, itu pun disebutnya ahli Quran. Jadi mohon maaf Bapak, kalau Bapak belum hafal Quran, kalau Bapak belum mahir baca Quran, kalau Bapak belum bisa maksimal mengamalkan isi Al-Quran, cintailah orang yang gemar membaca Al-Quran. Cintailah orang yang hafal Al-Quran. Cintailah orang yang ahli tafsir Al-Quran. Dengan mencintainya, ternyata menjadi ahli Quran. Lebih khusus Bapak, anak kita ajarkan, didik dengan Al-Quran. Bil khusus, ajarkan anak kita berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Kenapa? Surah Al-Fatihah ini surah yang tidak akan pernah putus dibaca oleh anak kita sampai wafat. Kenapa? Karena Fatihah dibaca selalu ketika sholat. Jangan sampai anak kita bisa Fatihah itu orang lain yang mengajarkan. Kalau Fatihah yang diajarkan ke anak kita hasil orang lain, berarti pahala baca Fatihah orang lain yang mendapatkannya.
Mungkin Bapak hadirin punya anak 2, punya anak 3, punya anak 5. Pernah tidak secara khusus mengajarkan, "Yoi anakku, ajarkan saya ini Fatihah." Andaikan itu sudah terjadi, beruntung Bapak. Selama anak kita bisa baca Fatihah, sholat membaca Fatihah, pahalanya ngalir kepada Bapak. Tapi seandainya Fatihah yang bisa anak kita baca saat ini, orang lain yang mengajarkannya, berarti pahalanya ngalir kepada orang yang mengajarkannya. Berarti Bapak rugi, tidak bisa mendapatkan pahala. Jadi Bapak, kata Nabi, inilah kewajiban, inilah tugas kita sebagai orang tua. Yang pertama, kata Nabi, hubbi nabiyikum, ajarkan anak-anak kita supaya cinta kepada nabinya, agar dia gemar dan cinta bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kata Nabi, hubbi ahli baitihi, ajarkan anak-anak kita supaya cinta kepada keluarga Nabi, yang di dalamnya termasuk keluarga Nabi adalah seorang mukmin, seorang muslim. Yang ketiga, kata Nabi, wa qiraatil Quran, ajarkan anak-anak kita supaya dia ahli Al-Quran, bukan cuman hafal, bukan cuman mahir membaca, bukan cuman ahli tafsir, tapi dia cinta juga kepada orang yang hafal, orang yang bisa membaca, dan kepada yang ahli Al-Quran. Itulah nasihat daripada Nabi untuk diri kita. Mudah-mudahan nasihat ini bisa diamalkan oleh diri pribadi saya dan untuk kita semua, dengan harapan ingin mendapatkan kemudahan, kemuliaan, keselamatan fi dini wa dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.